علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan untuk Ustadzana Ustadz Lutfi hafizahullah ta'ala yang baru datang dari safar beliau. Semoga bisa membantu kita untuk memberikan taklim-taklim beliau sebagaimana sebelumnya. Dan insya Allah sebentar juga ada sedikit cemilan dari beliau agar tidak langsung balik ya, tidak langsung pulang ya, untuk bisa sama-sama menikmati cemilan dari beliau. Tapi kita lanjutkan masih di sebab yang kedua, yaitu cahaya iman, an-nur alladzi yaqdhifullahu fi qalbi abdihi, yang Allah tanamkan dalam hati hambanya. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Ini sudah jelas dalilnya di sini, fahuwa ala nurim, yang Allah pakai untuk syarahallahu sadrahu, ya, melapangkan dada seorang hamba ya untuk Islam. Dan Allah juga berfirman ya dalam surah Al-Hadid ya, Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa orang yang ditimpa musibah itu Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Adalah keimanan yang Allah berikan kepadanya, adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya dari keimanannya ya, sehingga ketika dia diuji ya, maka dia tidak sedih ya dengan ujian itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam sebuah kitab, itulah mahfuz ya, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, agar kalian tidak bersedih, tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira ya dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, karena dia tahu semua itu pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan itu syaratnya beriman dulu kepada Allah agar bisa diberikan itu petunjuk itu. Ya. Dan ini contoh real bahwa kebahagiaan itu datangnya dari iman kita. Ya, kebahagiaan itu adalah dari iman kita, dan diantaranya adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu. Kalau kita yakin Allah yang sudah takdirkan, ya, Allah sudah takdirkan, dan kalaupun kita berusaha menghindar semaksimal mungkin tetap menimpa kita, ya. Dan kalaupun sudah menimpa kita, kita mau menangis sejadi-jadinya, kita mau meratap sejadi-jadinya, tidak akan merubah apa yang telah Allah takdirkan menimpa kita. Tapi orang yang beriman diberi petunjuk kepada hatinya. Dan inilah yang dinamakan adalah kelapangan dada. Kelapangan ketika dia diberikan musibah, ya, mungkin dia sedih, tapi sedihnya tidak lama.
Lalu dia iktisab dengan sedihnya itu, dengan ujian itu. Dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berlapang dada. Nah, jadi orang yang terkait hatinya dengan akhirat, ya, hatinya tidak akan gelisah dengan kurangnya hidup di dunia ini, dengan kurangnya, ya, perhiasan-perhiasan dunia, tidak akan sedih hatinya. Ya, meskipun kita, ya, sudah berusaha, bagaimanapun kalau Allah sudah takar untuk kamu sekian, ya, wa huwallazi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah yang berikan rezeki itu dan Allah batasi. Dikasih berusaha untuk beli motor, enggak dikasihnya sepeda. Senang saja dia. Bukan berarti dia tidak dia terkait hatinya dengan akhirat, imannya dengan akhirat kuat, bukan berarti tidak berusaha di dunia. Tapi orang yang beriman itu, dia berusaha di dunia, tapi kalau hanya dikasih tidak sesuai dengan yang dia harapkan, hatinya tidak terluka. Ya. Kenapa? Karena dia pikir akhirat itu tujuannya. Sehingga ketika dia dapat, toh saya 60 tahun di sini. Ya. Dia harap bisa beli mobil, ternyata cuma motor, itu pun motor yang lama. Toh cuma 60-70 tahun saya di sini. Enggak lama. Ya. Dia berusaha, tapi apa yang dikasih sama Allah, dimasukkan Allah dalam kantongnya, dikasih jadi kaya sama Allah hatinya. Dan itu hakikatnya. Toh kita akan tinggalkan, ya kan? Itu harta yang kita dikasih, kita akan tinggalkan. Begitu orang yang beriman, ditunjuki hatinya sama Allah. Ya. Di halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, innal imana, ya, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliqi fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Ya, jadi iman itu ikhwan, ya, dia itu naik dan turun. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bagus hidupnya. Semakin dia turun, semakin menderita hidupnya. Ya. Dan kata Rasul, sesungguhnya iman itu la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, akan lusuh di dalam seorang di antara kalian kama yakhlaqu thawbu al-khaliq, sebagaimana akan lusuhnya pakaian, ya. Kalau pakaian lama-lama putih juga jadi kuning. Fas'alullah yujaddidal imana fi qulubikum. Minta sama Allah agar Allah perbaiki imannya hati kita. Dan di antara sarana perbaikan iman yang luar biasa itu adalah menuntut ilmu. Oleh karena kata para sahabat, ya, kalau ada taklim apa kata mereka? Hayya nu'mina sa'atan, hayya nu'mina sa'atan. Ayo kita beriman sesaat, ayo kita beriman sesaat. Ya. Nah, karena menuntut ilmu di antara makanan ruh dia. Ya, kalau badan kita punya makanan yang dengannya bisa tegak, bisa kerja, bisa ngantor, bisa belajar, maka hati kita juga butuh makanan, dan makanannya itu ilmu. Ya. Nah. Kemudian as-sababus salis, sebab yang ketiga, tahsilul ilmin nafi, adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu nafi? Ilmu yang dia menghasilkan amal. Jadi bukan ilmu agama, tapi ilmu yang menghasilkan manfaat. Yang membuahkan amal, itu ilmu an-nafi. Ya. Dan inilah yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Di setiap pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta amal yang diterima, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Dan yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan aku minta tolong berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya menambah-nambah riwayat tapi tidak menambah amal. Ya. Oleh karena itu kita sudah diajarkan kemarin sama Syekh, ya. Kalau ilmu itu ada yang kifayah, ada yang ain. Yang kifayah seperti, ya, ilmu mustalahat, ilmu usul fiqh, ya, termasuk bahasa Arab. Ya. Jangan sampai kita sibuk belajar bahasa Arab tapi kita lupa dengan yang wajib.
Padahal kita belajar bahasa Arab supaya bisa mendapatkan yang wajib itu, agar kita bisa menunaikan yang wajib yang paling sempurna, agar bisa memaksimalkan ibadah wajib kita. Ya. Jangan sampai banyak kosakata kita, ya, kosakata detak jantung, tahu apa detak jantung? Ya, dakul qalbi, aliran darah, ya, dauratul damawiyah kita tahu, terus artinya Al-Fatihah kita tidak tahu. Nah, ini muskilah. Ya, sama dengan orang yang dibahasakan sama Syekh, ya, dia belajar mustalahul hadis, arba'in tidak tamat. Ya. Mustalahul hadis bagaimana bisa ya, merojihkan hadis, mentad'if hadis, mentashih hadis. Ya, tapi arba'in tidak dia khatamkan. Padahal kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa bahagia dengan ilmu alat itu, kita bisa kerjakan yang wajib semaksimal mungkin. Agar kita kalau mengaji, kita bisa paham apa yang kita mengajikan. Oleh karena itu, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, tidak perlu harus paham sekali. Yang penting antum paham apa yang antum butuhkan darinya. Seperti antum paham artinya Al-Fatihah, antum paham artinya doa-doa tahiyat, doa iftitah, doa-doa surat-surat pendek yang biasa antum baca di juz 30, itu antum harus tahu itu. Sport sekali kalau ada yang beli terjemahan, ya, biar kita terjemahan. Misal tafsir juz 30 Syekh Utsaimin yang sudah diterjemahkan, atau tafsir juz 30 ada Ustadz kita Ustadz Firanda dan yang lainnya. Masya Allah, ada baca-baca. Jangan sampai banyak kosakata kita, ternyata kosakata kita hakibah, dajjajatun. Ya, padahal itu ilmu alat. Dan itu bukan tidak bermanfaat, nanti yang lebih prioritas itu yang kita dahulukan. Nah, dan ilmu itu, ikhwan, ilmu itu kalau dia sudah datang ke majelis ilmu, datangnya saja itu sudah ketenangan bagi dia. Belum buahnya. Buahnya sudah jelas. Tadi kita sudah bahas di 1 dan kedua, ya, bahwa amal dan iman itu yang melahirkan ketenangan. Tapi luar biasanya menuntut ilmu itu, dia datang saja menuntut ilmu itu ketenangan bagi dia. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ini lanjutan hadisnya. Biasa kan sampai di situ tadi. Ini lanjutan hadisnya. Dan tidaklah ada suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah. Dia baca kitab Allah, dan saya baca kitab Allah, ya. Wa yatadarasunahu bainahum. Saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alihimus sakinah. Yang paling pertama disebut ketenangan. Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dikasih rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah. Malaikat datang menaunginya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebut-sebut mereka di sisinya. Di malaikat-malaikat yang ada di langit. Baru duduk di situ saja sudah ketenangan. Sudah ketenangan, ya. Dan di sini dikatakan paling bawah, ya. Walihada, ini saya tidak baca semua karena waktu kita mepet, ya. Walihada najidu jama'atan minal ulama'i sammau musannafatihim fi ulumi syari'ati bima ya'taqidunahu min wasfin lihadal ilmi. Oleh karena itu, kita dapatkan banyak dari ulama, itu dia karang buku, terus dia kasih nama dengan nama-nama yang mereka yakini sesuai dengan ilmu, sifatnya ilmu. Apa sifatnya ilmu? Contohnya, Raudhatul Uqala, taman-tamannya orang yang berakal. Ya. Bustanul Arifin, tamannya orang yang memiliki pemahaman. Riyadhus Shalihin, yang dibaca setiap subuh Jumat, ya. Apa artinya Riyadhus Shalihin? Taman-tamannya orang-orang yang soleh. Disebut taman. Disebut taman. Nah, maka luar biasa, ya. Ibnu Mubarak mengatakan, "Ajabtu liman lam yatlubil ilma, kaifa yad'u nafsahu ilal khairi." Saya kaget, saya heran sama orang yang tidak mau menuntut ilmu, bagaimana bisa dirinya membawanya kepada kebaikan? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dirinya membawa kepada ketenangan? Kata pepatah Arab,
tarjun najah walam tasluk masalikah. Inna safinata lam tajri 'alal yabas. Kau inginkan kebahagiaan, tapi kau tidak mau tempuh jalannya. Tajri 'alal yabas. Kapal itu tidak jalan di daratan. Kalau di darat dia diam saja itu. Kau mau kibarkan itu 1000 syira'iyah layar, tidak berjalan. Mau kasih GPS tapi di darat, ini GPS-nya lurus, belok kiri, belok kanan, di darat. Mubarak ajab liman lam yatlubil ilma kaifa tad'u nafsu ilal khair. Bagaimana dirinya bisa bawa dia kepada kebaikan. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang Ibnu Taimiyah, wa kunna idza stadda binal khaufu kalau kami sudah sangat takut, wasat minad dununu, dan prasangkaan kami sudah jelek, wa daqat binal ainahu, kami datang kepada Ibnu Taimiyah. Ya. Kami datang kepada Ibnu Taimiyah. Fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalama. Kami datang hanya untuk melihat Ibnu Taimiyah dan ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Fayadhabu dzalika kulluhu, semua yang tadi hilang, kesempitan dunia hilang, ya, prasangkaan buruk hilang, ketakutan hilang, wa yanqalibu insirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tu'maninatan, bertukar menjadi kelapangan dada, kekuatan dengan mendengar wejangan-wejangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Begitu juga seperti yang sampaikan tadi, menuntut ilmu bisa buat orang khusyuk. Ya, dia tidak harus mahir sekali bahasa Arab lah, minimal antum tahu. Itu skala minimalnya. Ya, kalau antum mau lebih bagus lagi supaya antum bisa salat malam menikmati doa-doa itu, hafal Quran dan hafal semuanya, apa artinya Quran, hafal hadis semuanya. Ya, tapi ya, minimal jangan kita lupa itu. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa bahagia ketika kita beribadah, menyempurnakan ibadah seperti itu. Ya, bagaimana kita khusyuk. Ya. Apa arti dari doa-doa kita? Ya. Dan juga sekali lagi mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Saya kekurangan ini, tapi Allah kan Maha Kaya. Ya, saya ada sedikit masalah, tapi Allah kan Maha mampu. Sehingga hidupnya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, as-sababur rabi', sebab yang keempat, yaitu kembali kepada Allah dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya, kembali kepada Allah dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, famin asbabin syirahis sadri al-inabatu ilallahi wa husnu al-iqbali alaihi wa taladdadu bi ibadati wa ta'atih. Ya, yaitu kembali kepada Allah, menghadap Allah dengan sebaik-baiknya dan berledat-ledatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah itu adalah istirahatnya hati kita. Ya, hati kita ini terlalu sibuk dengan dunia-dunia kalau kita tidak pernah cas. Ibadah itu seperti cas. Jadi setiap kita ibadah itu sebenarnya sedang mencas hati kita. Ya. Quran, semua ibadah itu seperti makanan untuk hati kita. Ya. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, memang Imam di sini dalam pembahasan tazkiyatun nafas ini biasa banyak dinukil-nukil Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena memang ya, kayak seperti seolah-olah kalau kita kitab-kitab beliau ya itu banyak membahas tentang ini. Ya. Abathu bikulli qalb. Ya, kembali kepada Allah, mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya kecintaan, wal iqbalu alaihi, menghadap kepada Allah, wa ta'annum wa tana'umu bi ibadati, bernikmat-nikmat dengan
beribadah kepadanya, fala syai'a asyarah, masalahnya fala syai'a asyarah li sadril abd, ada hamba kecuali ini. Semua disebutkan ini apa? Ketergantungan dengan Allah. Di awal kita sudah katakan bahwa kebahagiaan itu, lapangnya dada seseorang itu taufik, murni taufik Allah. Bukan dari kayanya antum, kecerdasan antum, bukan. Bahkan kaya dan kecerdasan antum dari Allah. Ya. Kalau dunia itu Allah kasih siapa saja yang Allah. Kafir mukmin kasih, tapi kebahagiaan tidak. Ya. Dan karena itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin didapatkan selain Allah, maka kalau mau cari kebahagiaan, mendekat dengan yang ada di atas langit. Mendekat kepada Allah. Sebagian orang kalau dia punya masalah, dia curhat sama manusia. Dia cari teman curhat. Sebagian ngopi, sebagian pergi jalan-jalan, ya meti-meti. Sebagian pergi ya ke sungai, sebagian pergi ke warkop. Ya, sebagian dia main game, dia pikir di situ kebahagiaan. Dia tambah muskilamu itu. Kita lupa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fazza'u amrun hazzabahu amrun fazza ila shalah. Nabi SAW kalau dia didatangi masalah, permasalahan, amr, urusan yang membuat dia khawatir, cemas dan yang lainnya, fazza ila shalah. Dia sholat. Nabi Ibrahim ketika dia punya masalah sama Raja Mesir, ketika itu dia bawa siapa? Hajar. Ya. Hajar, ini kita datang Mesir ya. Kamu bilang, kamu itu saudaraku. Kamu saudariku. Maksudnya saudari dari Islam. Ini bukan bohong ya. Nah, ketika itu ditarik Hajar. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Sholat. Berbeda dengan kita. Masalah langsung orang yang punya kedudukan ini, jabatan ini, uang ini, dan yang lain. Orang yang dia bangun, dia punya masalah rumit sekali, dia bangun malam-malam, dia wudu, dia sholat, dia berdoa, pagi selesai masalahnya. Gampang bagi Allah. Baik. Di sini juga kita jelas ya, seperti Nabi SAW ya, dia di perang Khandaq, lagi lelah-lelahnya, parit ya, dan itu luar biasa capeknya. Ya, kata Nabi SAW di waktu-waktu tersebut, kum ya Bilal, farih Nabi Salah, ya, berdirilah, ya, tegakkanlah iqamah wahai Bilal, mari kita istirahat dengan salat. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu dalam salat. Nah, sebab yang kelima di halaman 23, dawamu dzikrillah, ya, melanggengkan dzikir kepada Allah. Nah, ini memang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu, ikhwan, kita dapatkan itu rata-rata Allah perintahkan kita dzikir itu banyak-banyak. Ya, kalau kita dapatkan dalam Al-Quran itu rata-rata kalau Allah kita mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira, banyak. Ya, seperti sini ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Karena memang ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling bisa dilakukan di mana-mana, tidak harus antum selesai sholat saja berzikir atau subuh dan petang saja. Ini yang harus tanbih kepada kita semua ini, ikhwan. Salat dzikir itu bukan hanya ibadah setelah salat atau ibadah subuh dan petang. Bahkan ibadah yang bisa dilakukan di setiap saat, kecuali antum di WC. Itu pun di WC bisa hati antum berzikir, bisa. Ya. Nah, setelah pun keluar, karena Allah tahu lisan kita ini tidak berzikir di WC, Allah minta kita beristighfar kan? Ghufranaka ya Allah, aku minta ampunanmu. Ya. Coba antum pikir, antum motor, apa yang antum ucapkan di motor itu? Ketika pergi kerja, ketika lagi pegang sekop, ketika lagi mau tidur dan yang lainnya. Ya. Semua bisa dan itu amalan yang mudah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, inna mudawamata
al-abdi ala dzikrillahi subhanahu wa ta'ala min a'zamil asbabi linaili tuma'nin. Dikir seorang hamba itu di antara sebesar-besarnya sebab dia diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, warahatun nafsi, yang membuat jiwanya istirahat dengan dikir itu. Wa zawalil hammi wal ghammi, ya, menghilangkan kegalauan dan kesedihan. Balla tukshafu kurbatun wala tazulu syiddatun illa bidzikrillah. Bahkan tidak akan tersingkap masalah, tidak akan terhilangkan musibah-musibah yang genting illa bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat termasuk zikir. Aqimus salata lidzikri. Membaca Quran termasuk zikir. Faman a'rada apa gimana? Syatan dongka. Ya, di situ disebutkan dari kata ke ayatuna, berarti berpaling dari faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Wa yusyarru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Qala kadzalika ka ayatuna. Ayatuna. Berarti membaca Quran juga kata para ulama berdasarkan ayat itu adalah dzikir. Ya. 6. Wadiddud dzikri al-ghaflah, dan lawan dari dzikir ini al-ghaflah. Al-ghaflah itu kelalaian. Maksudnya habis saja waktunya diam. Ya masih mending diam, habis waktunya bicarakan capres-cawapres. Ya. Wahia zulmatun takunu fil qalbi, itu kegelapan yang ada dalam hati. Ya, kegelapan yang ada dalam hati. Wa wahsyatun takunu fis sadr. Wahsyah itu al-huzn, kesedihan yang ada dalam dada. Wa nakadun yakunu fil aish, kesukaran yang ada dalam kehidupan seseorang. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa luar biasanya yang berzikir itu hidup, tidak berzikir mati. Dari segi hidup atau tidaknya hatinya. Ya, karena hati bisa mati meskipun orangnya masih hidup. Ya. Sebagaimana hati bisa sakit, sebagaimana hati pula hati bisa mati. Ya. Dan orang yang tidak sama sekali berzikir, sama tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak baca Quran, tidak zikir, ya, itu bisa mati hatinya. Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, ya, matsalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan yang tidak berzikir seperti mati, orang mati dan orang hidup. Ya. Nah, maka zikir ini harusnya kita jadikan sebagai penjujuk mata kita, ikhwan. Jangan buru-buru setelah sholat. Termasuk biar antum sholat di imam yang tidak sunnah. Jangan langsung buru-buru keluar. Enggak apa-apa dia berdoa berjamaah, antum duduk dulu di situ berzikir, selesaikan zikirnya antum. Ya. Dan ini yang membuat kita dibilang tidak berzikir masalahnya. Ya. Padahal sebenarnya antum berzikir saja. Ya. Nah. Waqad fassala al-Imam Ibnul Qayyim fi muqaddimati kitabih, ini baru muqaddimah ya. Imam Ibnu Qayyim telah merinci dalam muqaddimah kitabnya Al-Wabilus Sayyib, dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya apa? Fawaidad dzikri. Dzikri mi'ata faidah. Ada 100 faedah untuk orang yang berzikir. Wa addada minha ma yazidu ala 70 faidah. Ya, dan menghitung, dan ada yang menghitung darinya, menambahnya di atas 70 faedah. Halaman 20. As-Sababus Sadis, halaman ke-26. Mudah-mudahan sempatnya. Al-ihsanu ila ibadihi. Ya, al-ihsanu ila ibadillah. Ya, sebab yang keenam yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang hamba adalah berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah. Ya, selalu kita ulangi, kebahagiaan itu
pemberiannya Allah, maka cari cintanya Allah untuk diberikan. Ihsanu ilal khalqi yakunu bi umurin adidatin, ya, banyak. Ya, hissiyah atau ma'nawiyah. Bisa kau mudahkan utangnya, urusannya yang nampak atau yang tidak nampak, ya. Dengan hartamu, dengan bantuanmu. Dan ini ya lagi yang ke-6 ini, ya, dia harus diberi taufik dulu. Dia harus diberikan iman dulu. Kesulitannya di hari kiamat kelak. Bayangkan itu, ikhwan. Antum tahu di hari kiamat kelak itu kita, ya, dalam keadaan hari itu perkara lebih penting daripada apa yang dianggap penting sekarang ini. Min ayyuhimmahu, daripada. Yang ketiga, di padang mahsyar, kesulitan di padang mahsyar. Yang keempat, di sirat. Oleh karena di sirat ada yang ma'idi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu manusia mengingat. Tapi apa gunanya mengingat pada saat itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, celaka aku, seandainya aku siapkan bekal untuk hari ini. Ya, kata para ulama, orang yang menyesal di hari kiamat kelak bukan orang kafir saja, semuanya. Al-insanu, alif lam al-istiqraqiyah. Orang kafir, orang mukmin itu masih dianggap kurang amalnya. Dianggap kurang. Apalagi yang kurang-kurang. Ya, maka salah satu untuk bisa diberikan kemudahan, berikan kemudahan untuk saudara kita di dunia ini. Selagi masih bisa antum bantu saudara antum di dunia ini. Karena di akhirat nafsi-nafsi orang. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, walihada qala Nabi. Nabi SAW, wa man satara wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di sini disebutkan dengan rinci di dunia dan di akhirat. Siapa yang mudahkan urusan orang, antum mau ditolong Allah, tolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'i wa ma'rufihi. Kikir pelit untuk mengeluarkan sedekahnya, kebaikan-kebaikannya. Fa innahu yakunu min atyaqin nasi. Dia itu orang yang paling sempit hatinya. Paling sempit hatinya. Meskipun kaya, meskipun orang yang terpandang, orang yang tinggi jabatannya, tapi kalau dia seperti ini modelnya, paling sempit hatinya. Ya. Atyaqun nasi sadran, ya, wa aksaru hamman hamman wa ghamman, dan yang paling banyak dalam kesedihan dan kegalauan. Wa ankadihim ma'isyatan, dan yang paling sengsara hidupnya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa may yabkhalu fa inna ma yabkhalu ala nafsih. Siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kikirnya itu pada dia. Sebagaimana kebaikan, sedekah dan yang lainnya itu kembali kepada dia juga. Ya. Jadi kalau dia kikir, itu kikirnya untuk dia saja. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, kita percepat saja. Asy-syaja'ah adalah keberanian. Ya. Li syaja'ati asarun baligun fi rahatin nafsi. Ya. Keberanian itu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk membuat jiwa itu istirahat. Ya. Wa dunya bihasabi maqama fi qalbihi minal juban, tergantung bagaimana kadar pengecutnya dalam hatinya. Wa khaufin wa khuwarin, ya, wa auhamin, ya, dari ketakutan, ya, dari kelemahan, dari angan-angan, adkhalaha ala nafsi, yang dia masukkan ke dalam dirinya. Seberapa besar pengecutnya, ketakutannya, kelemahan-kelemahannya, angan-angan panjangnya yang dimasukkan dalam hatinya. Wala wujuda lihada, wala, yang membuat takut wali-wali Allah, maka jangan kalian takut, takutlah kepada Allah. Di sini ikhwan, antum lihat
orang-orang ilmunya juga yang kurang dalam memahami kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kuat imannya pasti tidak takut, yakhshawhum, takut sama mereka. Tidak takut para sahabat, justru menambah keimanan. Fazadahum imanan wa asqamiha, yaitu membersihkan penyakit-penyakit hati dan kotoran-kotorannya. Ya. Fatwaul qulubi, maka penyakit-penyakit hati itu, wa asqamuha, kerusakan-kerusakan hati, kotoran-kotorannya, wa gawailuha, bencana-bencananya itu katsirah, banyak. Wal qulubu tamradu kama tamradul abdan. Ya, dan hati bisa sakit sebagaimana badan kita bisa sakit. Bal inna amradul qalbi, bahkan penyakit yang menimpa hati laha ta'sirun 'azimun 'ala sahibiha, itu lebih mengerikan dibanding badannya. Ya, kal hasadi wal ghilli wal hiqd. Ini sama semuanya, artinya kurang lebih dendam dan hasad, ya. Ya, wa ghairiha minal amradil qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Dan antum perhatikan ikhwan, Allah minta kitab apa? Berdoa dalam surah apa itu? Al-Mumtahanah ya, Al-Hasyr, saya lupa. Wa qalu rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ada perasaan dengki kepada kaum muslimin. Kalau kita bisa amalkan ini doa dan kita bisa ulangi sampai Allah berikan ke dalam hati kita tidak ada perasaan jengkel sama kaum muslimin, dengki sama kaum muslimin, hasad sama kaum muslimin, itu antum pasti bahagia. Khilafah dan berbeda dengan orang yang ada saja hatinya, dalam hatinya suatu masalah dengan kaum muslimin, pasti tidak akan bahagia. Bagaimana mau bahagia? Sedangkan yang dipikirkan orang, sedangkan dzikrun nasi daun, pikirkan orang itu penyakit. Ulama dulu 1 rakaat dia tinggalkan sholat, 1 rakaat dia masbuk, 3 hari dia, ya, jangan sampai mati baru kita bawa itu barang. Ya. Yakumul hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Hati-hati dengan hasad, dia makan kebaikanmu sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Allah berfirman, halaman berapa ya? Ya. Benar ya. Jadi ya, ini penyakit-penyakit tadi. Fa inna hadhil khisal, sifat-sifat ini dzamimah yang jelek ini, wal adwa al-mashinah, dan penyakit-penyakit yang tobatha. Kalau dia masuk ke dalam tubuh, aqtoba itu afsada. Dia akan rusak hati tersebut. Wa idza wasalat ila suduri, kalau dah sampai ke dalam hati, adlamatha, dia akan gelapkan hati. Wa tarattaba alaiha di kusadri sahibiha, dan akan mulai membuat sempit hati orang yang memiliki hasad tersebut. Wa kabatu halihi, dan akan depresi, wasu akibatihi wa ma'alihi, dan jelek kesudahannya dan tempat berakhirnya. Ya, maka jangan sampai ada hati. Dan orang yang punya masalah itu tidak diterima ampunan, dia tidak diampuni sama Allah. Kata Nabi SAW, ya, yuftahu abwabul Kamis, dibuka pintu surga di hari Senin dan Kamis. Wa yukfaru fihi man la yusyriku billahi syai'an illa rajulani kana bainahu wa baina akhi syahna faqala andiruhuma hatta yastalaha hatta yastalaha. Dibuka pintu surga di hari Senin Kamis dan dia akan diampuni hamba-hamba Allah yang tidak berbuat kesyirikan kecuali 2 orang yang kana bainahu wa baina akhi syahna, dia punya masalah hati dengan saudaranya dan dikatakan kepadanya jangan ampuni mereka berdua sampai baikan. Dan orang yang tidak baikan itu punya masalah itu, salatnya tidak naik ke langit, jadi kiri kanan kena dia. Dan saya tanya sama Syekh, bagaimana kalau misalnya kita dikasih salah sama orang dan saya tidak mau bicara sama dia, tapi karena dia yang tidak mau minta sama saya, kata Syekh, dua-duanya dapat dosa. Dia dosanya 2, dolim sama kamu dan tidak mau ajak bicara kamu dosanya 1, tidak mau ajak bicara dia. Ya, jadi ya,
Nggak apa-apa, salam saya sama dia. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, karena salam itu membuat kita saling mencintai dan bisa masuk surga karenanya. Kemudian yang kesembilan, tarku fudulil umur, meninggalkan sikap berlebih-lebihan. Ya. Dan ini juga termaksud penyempit hati, ya, boros, ya, apa-apa mau, bukan haram Ustaz, ya, main game, habis waktunya untuk ini untuk itu, katanya bukan yang haram, ya, dan yang lainnya itu juga menyempitkan hati. Kemudian yang terakhir, al-ashir husnul tiba'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perbaiki ittiba'mu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah masalah lapang dadanya. Siapa yang paling sempurna dilapangkan dada? Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin kita ikuti Nabi, semakin baik dada kita, semakin bagus hati kita. Kalau Nabi berdendam itu wahsy, tidak bisa masuk Islam. Orang yang paling Nabi sayangi dibunuh. Ya. Kalau Nabi dendam, Nabi tidak akan doakan Khalid bin Walid, Nabi tidak akan sanjung Abu Sufyan. Bagaimana keadaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia pergi ke Taif? Ya, dia pergi ke Taif, pemuka-pemukanya tidak terima, malah diejek. Apakah Allah tidak punya orang yang dia utus selain kamu? Dia keluar, Nabi itu dikasih terowongan terus dilempar-lempar. Ya, datang malaikat dengan Jibril dengan 2 malaikat gunung. Kau mau saya hancurkan itu dengan gunung? Jangan, mereka tidak. Pilih, kita bawa mati. Saya tidak bisa ampuni. Sebesar apa masalahnya kita? Katanya ikut Nabi, katanya sunnah, katanya salafi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia dihina sama orang Yahudi. Berapa kali dilanggar perjanjiannya sama orang Yahudi. Ya, kita tahu bagaimana orang Yahudi ini sudah dibuat perjanjian, mereka harus saling menjaga di kota Madinah. Dikibulin kaum muslimin berapa kali, sampai terakhir di perang Khaybar, sampai terjadinya perang Ahzab itu. Antum tahu, itu orang-orang Yahudi itu yang kasih kumpulkan. Pertama kasih panas orang musyrikin, kemudian pergi ke kabilah-kabilah dekat Mekah itu. Ya, antum tahu ketika Nabi lagi bersama sahabat lewat jenazahnya orang Yahudi, menangis Nabi, bukan karena apa? Karena dia belum sempat dakwahin orang Yahudi. Meninggal dalam keadaan Islam. Dijelaskan banyak dalam Al-Quran, orang Yahudi itu sudah bunuh para nabi, tapi di ya, mereka kalaupun punya masalah tidak sampai bawa mati, tidak sampai bagaimana ya? Banyak sekali hati mereka. Kalau mau belajar dari bagaimana lapangnya dadanya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, nah ini sudah lewat ya. Nah, apa kita semoga kita duduk-duduknya kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menambah hasanah kita di yaumil mizan kelak. Ananya Ustaz Lutfi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.